Udah belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, yaitu Sistem Warung Nasi Buici, akan menjelaskan presentasi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah APBO yang diampu oleh Bapak Adi. Di sini pertama-tama kita akan perkenalkan diri. Yang pertama, silakan dari Mufti Fazli. Saya Mufti Fajwe dengan NPM 4523210067. Lalu saya Muhammad Arif Farezi dengan NPM 45232 164. Selanjutnya saya Muhammad Faujan dengan MPM 73. Selanjutnya saya Muhammad Irfan Hakim dengan NPM 75. Selanjutnya saya Muhammad Nofal Dewantomo dengan MPM 76. Yang selanjutnya akan dibaca oleh Arya Farezi. Silakan Arya. Baik, yang pertama itu ada proses bisnisnya. Yang pertama itu pembeli memesan melalui sistem warung nasi Buici, dan yang kedua notifikasinya itu masuk ke dalam sistem warung nasi Buici, dan yang ketiga Buici sendiri itu memproses pesanan yang dipesan oleh pelanggan melalui sistemnya, dan yang keempat pesanan dikirimkan oleh Buici menuju pelanggan. Lalu untuk kendala bisnisnya sendiri di sini tuh terkadang notifikasi tidak muncul dan lisannya tidak sinkron dengan real time situasi. Lalu yang kedua, Buici memproses dari pembelian hingga pengirimannya sendiri, sehingga menjadikan prosesnya agak lama. Oke, selanjutnya di sini ada functional requirement. Jadi di sini sistemnya yang pertama harus memanajemen bahan baku. Lalu yang kedua ada input dan pencatatan pesanan. Lalu yang ketiga ada riwayat pesanan. Selanjutnya menu dinamis, dan selanjutnya persetujuan perubahan pesanan. Lalu notifikasi siap antar atau siap ambil, dan yang terakhir adalah laporan harian. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang aktor dan role dan fitur sistem. Di sini kita memiliki dua aktor, yaitu pelanggan dan pemiliknya sendiri, yaitu BUIC. Lalu fitur yang bisa digunakan oleh user ada lihat menu makanan, tambah ke keranjang, lihat atau edit keranjang, buat pesanan, ambil nomor antrian, lakukan pembayaran, terima notifikasi, dan lihat riwayat pesanan. Lalu kalau pemilik ada yang pertama ada terima pesanan dari aplikasi, masuk makanan sesuai pesanan, konfirmasi pesanan dan kirim notifikasi. Lalu lihat daftar pesanan masuk dan antar makanan ke pelanggan saat statusnya siap. Lalu terima pembayaran, lihat atau lapor transaksi, kelola menu makanannya, dan yang terakhir lihat antrian. Nah, di sini ada gambar use case-nya. Lanjutnya. Lalu di sini ada beberapa data master yang ada, yaitu pertama tabel ada pelanggan, yang kedua menu, lalu ada kategori menu, yang keempat ada admin, dan yang terakhir ada metode pembayaran. Baik, lanjut. Lalu selanjutnya ada data transaksional. Yang pertama ada pesanan, yang kedua ada detail pesanan, yang ketiga adalah antrian, yang keempat adalah pembayaran, dan yang terakhir adalah notifikasi. Lanjut. Oke, di sini ada RD diagram. Di sini bisa dilihat pertama keranjang. Di sini ada primary key-nya yaitu ID keranjang, dan foreign key-nya pelanggan. Mungkin ini juga bisa lihat dari data master dan data transaksi sebelumnya. Jadi saya hanya akan menjelaskan mungkin di kardinalitasnya aja ya. Di sini ada entitas yang pertama pelanggan, lalu entitas tujuannya pesanan, yaitu memiliki kardinalitas yang one to many ya. Lalu selanjutnya ada pelanggan ke keranjang, yaitu one to many juga. Menu ke detail ke keranjang adalah one to many juga. Lalu selanjutnya menu ke detail pesanan adalah one to many. Selanjutnya keranjang ke detail keranjang adalah one to many.
kemudian pesanan ke detail pesanan adalah one to many, dan yang terakhir adalah pesanan, ini bukan terakhir ya, ini yang ada pesanan ke antrian adalah one to many. Lalu selanjutnya pesanan ke pembayaran adalah one to one, selanjutnya pesanan ke notifikasi adalah one to many, lalu kategori menu ke menu adalah one to many, dan yang terakhir adalah metode pembayaran ke pesanan yaitu one to many. Oke, lanjut. Oke, tadi sepertinya Selanjutnya di sini. ada sedikit kesalahan yang belum dimasukkan ya di diagram itu. Jadi kita lanjut dulu aja ke sini. Selanjutnya ada sequence diagram. Di sini saya membuat sequence diagram ya. Pertama adalah pelanggan memasukkan menu ke keranjang, lalu menginput pesanan, lalu di sini ada membuat detail pesanan, mengirim notifikasi, terus Bu Ici itu menerima notifikasi. Lalu setelah Bu Ici membuat pesanan, Bu Ici mengirim notifikasi, lalu menginput detail pesanan, mengirim status pesanan, lalu mengirim pesanannya ke keranjang, lalu mengirim pesanannya ke pelanggan. Oke, selanjutnya Mufti mungkin bisa dijelaskan activity diagramnya dari awal. Yang dimana pelanggan memulai membuka web Nasi Bu Ici dan sistem menampilkan halaman login. Setelah itu pelanggan menginput password dan username-nya, sistem akan masuk ke halaman. Terus pelanggan melihat daftar ketika pelanggan sudah masuk ke halaman, pelanggan akan melihat daftar menu, menambahkan ke keranjang, pelanggan masuk ke metode pembayaran dan pelanggan melakukan pembayaran. Ketika pembayaran sudah dilakukan, sistem akan menampilkan pembayaran berhasil. Di sini Bu Ici akan melakukan pembuatan pesanan Arya, dan akan masuk ke sistem pesanan sedang diproses dan akan masuk notif ke pelanggan mendapatkan status pesanan. Ketika pesanan sudah selesai dibuat, akan masuk ke sistem pesanan sudah selesai dan pelanggan akan mendapatkan status pesanan yang sudah selesai dan pelanggan langsung mengambil pesanannya dan selesai. Selanjutnya bisa kita lihat di sini ada wireframe dari aplikasi yang kami buat untuk warung nasi Bu Ici. Dan selanjutnya di sini ada mockup yang kita buat untuk warung Bu Ici. Untuk activity diagramnya sebentar, saya akan langsung melihatnya di laporan. Ini berikut adalah kelas diagramnya. Bisa dibacakan oleh Muhammad Fauzan. baik, terima kasih. Di sini kita bisa melihat di kelas keranjangnya, di kelas diagramnya, pertama ada entity keranjang. Di sini bisa tambah item, hapus item, hitung subtotal, check out, dan kosongkan. Lalu kemudian di metode pembayaran ada get nama metode. Selanjutnya di antrian ada metode ini ambil antrian ya. Lalu selanjutnya di pembayaran ada konfirmasi pembayaran, get status pembayaran, set status pembayaran. Lalu di pesanan ada konfirmasi pesanan, hitung total harga, update status, dan tampilkan. Lalu di pelanggan ada buat pesanan, lihat menu, tambah ke keranjang, lihat keranjang, hapus item keranjang, check out, bayar pesanan, metode pembayaran. Maaf, bayar pesanan yang terakhir ya. Lalu selanjutnya di entity detail keranjang ada hitung subtotal. Kemudian di menu ada metode cek ketersediaan, get harga, get deskripsi. Lalu selanjutnya di detail pesanan ada hitung subtotal juga. Lalu di notifikasi ada kirim dan
tandai sudah dibaca. Lalu yang terakhir di kategori menu mungkin bisa diturunkan sedikit, Noval. Ada get nama kategori ya. Oke, baik, seperti itu saja. Mungkin kita bisa ke slide terakhir. Maksud saya penutupan. Oh ya, report feedback ini ya. Jadi dari prototipe yang sudah kami berikan kepada Bu Ici, ada beberapa poin-poin feedback yang diberikan kepada kami. Yang pertama adalah perlu ditingkatkan segi desain dan warna. Lalu ada responsive system warung nasi Bu Ici, karena katanya ukuran handphonenya mungkin berbeda ya. Lalu selanjutnya ada buatkan tutorial cara menggunakan agar orang lain mudah memahaminya. Dan yang terakhir ada membuat tampilan tambahan agar Bu Ici lebih mudah untuk mengedit input delete menu makanan yang tersedia pada hari itu. Oke. Kembali ke slide penutupan. Atau mungkin bisa kita tutup langsung aja ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan kontribusi dari teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 menit lagi tuh.